melibatkan antara mahasiswa, fakultas, universitas, dan sponsor. Berbeda dengan dunia korporasi, lembaga pendidikan tinggi umumnya masih tertinggal dalam mengadopsi teknologi terkini. Terutama dalam proses pembelajaran, universitas masih menggunakan metode F2F atau face to face. Pembelajaran F2F atau face to face masih mendominasi karena masih dinilai dapat membantu mahasiswa lebih fokus, terhubung satu sama lain, dan mengikuti jadwal standar, serta meningkatkan kewaspadaan fisik dan kewaspadaan mental. Kita meyakini bahwa metode ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan menilai kualitas dan kekurangan mahasiswa, serta memenuhi peran mereka sebagai mentor. Pembelajaran face-to-face memungkinkan mahasiswa untuk berbagi pandangan mereka dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dengan tingkat interaksi personal yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran digital. Pandemi COVID-19 telah memaksa universitas untuk mempertimbangkan kembali asumsi-asumsi mereka. Meskipun banyak universitas di seluruh dunia telah mulai menerapkan pembelajaran virtual sebelum pandemi terjadi, mereka berada pada tingkat implementasi yang berbeda-beda ketika lockdown dimulai, dan banyak di antaranya harus berusaha mengejar ketinggalan. Ahlia University Bahrain, universitas swasta pertama di negara tersebut, telah berhasil memindahkan sebagian besar operasi dan layanan mereka secara online. Pengajaran, penasihat akademik, layanan pengembangan karir, layanan konseling, layanan perpustakaan digital, layanan pembayaran, manajemen dokumen, program magang, kegiatan mahasiswa, dan layanan pengaduan mahasiswa. Universitas ini mempersiapkan diri untuk transisi online dengan menerapkan serangkaian langkah selama periode 2 hingga 3 bulan. Pandemi COVID-19 merupakan musibah besar bagi seluruh dunia, tetapi memiliki satu sisi positif bagi Ahlia University Bahrain, di mana mereka memiliki rencana besar untuk mengimplementasikan pembelajaran secara online. Adapun persiapan infrastruktur telah mereka lakukan agar program tersebut berjalan dengan baik. Di antaranya, koneksi internet yang optimal, peningkatan jaringan, lisensi Microsoft, serta perangkat open source atau terjangkau lainnya. Selain itu, mereka telah melakukan sharing video singkat, panduan tentang penggunaan teknologi, dan platform e-learning untuk memudahkan para mahasiswa, fakultas, dan pihak administrasi untuk mempermudah perubahan dari pembelajaran offline menjadi online agar dapat berjalan dengan lancar. Program lain yang dilakukan university dengan membuka pelatihan dan panduan online melalui hotline, situs web resmi, membuka pelatihan virtual, serta melakukan broadcasting melalui media-media sosial seperti WhatsApp dan sebagainya, ataupun melalui channel YouTube. Universitas ini juga memberikan akses kepada anggotanya ke Microsoft Office 365 dan perpustakaan e-book. Kebijakan keamanan diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan informasi dan privasi. Fakultas menjalani pelatihan intensif untuk memperkuat proses pendidikan itu sendiri dan memastikan tidak ada gangguan. Microsoft SharePoint, alat kolaborasi berbasis web dan cloud untuk penyimpanan dan pengelolaan informasi, telah diterapkan universitas sejak akhir tahun 2019. SharePoint digunakan untuk berbagi dan memelihara informasi terkini, serta meningkatkan kesadaran tentang rencana, keputusan, acara, dan kebijakan universitas di antara mahasiswa dan fakultas. SharePoint telah membangun koherensi pemanfaatan pengetahuan kolektif dan meningkatkan efisiensi organisasi dengan berbagi sumber daya manusia. Hal ini juga telah mendorong kolaborasi antara unit internal universitas dan lembaga eksternal. Mengadakan kelas secara online, Universitas Ahlia memilih Microsoft Teams, sebuah alat kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan, panggilan, berbagi dokumen, dan mengadakan pertemuan. Tim Teknik Informasi Universitas menggabungkan jadwal dan daftar kelas dari database sistem informasi mahasiswa universitas yang menyimpan dan melacak semua informasi mahasiswa, termasuk nilai dan catatan kehadiran. Ke Microsoft Teams menggunakan antarmuka, pemrograman aplikasi API untuk menginfo rincian kursus yang lebih relevan. Dengan menggunakan Microsoft Teams, universitas dapat menciptakan lingkungan yang aman di mana akses ke obrolan dan grup tim dibatasi dari pihak luar.
Semua kelas direkam sehingga mahasiswa dapat mengulang dan mengingat semua yang telah diajarkan. Kemudian seperti layanan dorongan, pengembangan karir, dan konseling untuk masalah kesehatan mental juga tersedia melalui obrolan dan panggilan dari Microsoft Teams. Yang kemudian rincian khusus dan daftar kelas dari sistem informasi mahasiswa juga telah dihubungkan dengan Moodle, yang mana Moodle ini sendiri adalah sebuah sistem manajemen pembelajaran sumber terbuka. Kemudian hal ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendaftaran massal dan autentifikasi yang aman. Melalui Moodle, instruksi menggunakan kuis, pesan obrolan, forum lokal karya, materi khusus yang diunggah dan penilaian survei dengan opsi pelacakan dan juga peningkatan untuk meningkatkan efisiensi belajar mahasiswa dan memastikan penyelesaian tugas dan kursus tepat waktu. Untuk mengadakan webinar dan juga konferensi online dengan spesialisasi industri dan juga universitas lainnya, Universitas Ahli menggunakan Zoom selain Microsoft Teams. Mulai September 2020, universitas ini telah mengikuti 9 webinar, 12 konferensi lokal, 34 perdebatan dan konferensi internasional yang melibatkan universitas dan spesialis industri dari Asia, Inggris, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Sebelum adopsi platform seperti Zoom dan Microsoft Teams, jumlah kolaborasi internasional pada Universitas Ahliya ini terbatas, hanya 11 per tahun. Dengan memindahkan diskusi secara online, ternyata sangat mengurangi biaya perjalanan, sambil memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan mendorong kontribusi akademik. Alhasil, keberhasilan kolaborasi ini mendorong Universitas Ahliya untuk mempertimbangkan fokus pada platform online, bahkan setelah pandemi berakhir.